Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adi Dongki, channel inspirasi usaha. Oke, seperti yang kalian lihat di sini kita sudah mempunyai satu narasumber yang berprofesi sebagai perajin tempe. Oke Mas, kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Nama saya Bapak Ahmad Nur Samsi, umur 38 tahun, asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Boleh nggak Mas, saya meliput usaha tempe Mas dari awal jualan hingga sampai saat ini Mas? Boleh, untuk menginspirasi masyarakat yang mau berusaha menjadi pengrajin tempe. Gimana Mas jualan tempe di musim pandemik seperti sekarang ini Mas? Untuk pandemi seperti ini kita berjualan tempe itu semua omsetnya tetap menurun. Enggak seperti ke tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun ini kan masyarakatnya udah diguncang sama pandemi corona seperti ini, jadi ekonomi masyarakat itu labil lah, bisa dikatakan labil. Jadi ekonomi itu enggak benar-benar susah kalau untuk sekarang ini. Mas Nur jualan tempe kayak gini udah berapa lama ya Mas, kalau boleh saya tahu? Saya berdagang tempe seperti ini sekitar 1,5 tahun. Sebelum usaha tempe kayak gini, kalau boleh tahu profesinya apa ya Mas ya dulu Mas? Dulu profesi saya sebagai pemborong rumah, yaitu setiap hari bergelut dengan pasir dan semen. Saat pertama jualan tempe dulu ada yang ngajarin apa otodidak Mas? Untuk saya sendiri menjadi perajin tempe seperti ini itu tidak ada yang mengajari. Cuman saya lihat-lihat di main ke rumah teman yang pembuat tempe seperti itu. Jadi hanya saya cuma melihat cara pengelolaannya seperti apa dan saya praktekkan sendiri di rumah. Awal modal jualan tempe kayak gini dulu berapa ya Mas? Masih ingat gak awal jualan? Saya dulu modal pertama itu saya beli kacang setengah kintal, harganya 380. Untuk harga tempe yang Mas jual itu harganya berapaan Mas? Kalau harga tempe yang saya jual itu bermacam-macam Mas, seperti itu. Ada yang 6.000, ada yang 5.000. Seperti ini nih, seperti ini tuh saya jual 6.000. Satu ini isinya 6 on, saya jual 6.000. Dan yang ini saya jual 5.000, isi 4 on, saya jual 5.000. Yang ini saya isi 3 on, saya jual 4.000. Dan ini isi seperempat, saya jual 3.000, seperti itu. Untuk omset penjualan seharinya berapa kalau habis semua Mas tempe yang Mas buat? Kalau untuk kacang yang kita rebus itu sekitar 40 kilo, ya omset kita itu kurang lebih sekitar 800 lah, seperti itu. Oh iya Mas, dulu yang memotivasi Mas untuk berjualan tempe seperti ini apa ya Mas? Hingga akhirnya Mas sudah mempunyai usaha tempe sendiri seperti ini. Yang membuat motivasi saya itu, saya waktu itu kan dari pemborong. Jadi saya itu pandemi kayak gini corona, akhirnya saya beralih jadi profesi tukang tempe. Seperti itu. Ya motivasinya ingin mandiri lah, usaha sendiri. Pas membuat tempe ini prosesnya dari awal jam berapa Mas hingga tempe itu jadi, kalau boleh saya tahu? Kalau proses pembuatan tempe itu kita mulai dari penggilingan, itu kita giling jam 12 siang. Terus kita bungkus sampai habis jam paling enggak itu sekitar jam 8 malam lah. Untuk jadi tempe sendiri itu tinggal kita ngitung dari mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam besok malam, seperti itu. Oh ya Mas, kalau untuk Mas jual tempe ini itu di mana ya Mas? Ini gunanya agar penonton saya tahu atau teman-teman yang berada di sekitar Mas jualan bisa mampir untuk membeli tempe di lapaknya Mas. Untuk berjualan sendiri saya di Pasar Wanasari Cibitung, tepatnya di Pasar Kaget Gramapuri. Oh ya Mas, ada nggak pengalaman yang sampai saat ini masih Mas ingat nggak saat awal-awal merintis, entah itu yang suka dan dukanya? Ini gunanya agar penonton saya tahu dan bisa mengambil segi positifnya supaya bisa jadi referensi Mas. Kalau pengalaman sukanya, ya kita merintis usaha itu dari sekali kita bikin sampai 4 kali kita bikin itu jadi tempe itu bagus. Tapi setelah 5 hari, 6 hari, 7 hari
itu mau nggak mau kita harus buang kacang ke sungai sejumlah sekitar 1,5 kintal lah kita buang itu. Dan untuk kacang kedelai hari ini harganya berapa Mas per kintalnya kalau boleh saya tahu? Kalau harga kedelai sekarang itu tadi saya beli itu yang 1 kintalnya itu 100 kilo ya. Yang 100 kilo itu sekitar saya beli kemarin itu 1.080.000. Oh, berarti untuk harga kacang kedelai yang 1 kintalnya 1.080.000 Mas ya. Dan kemarin saya juga sempat dengar berita pas belanja di pasar daerah Pasar Tambun, itu katanya harga kacang kedelai itu lagi benar-benar naik Mas ya. Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya Mas ya? Apalagi kan kayak Mas sebagai pengrajin tempe kan otomatis kan kena dampaknya langsung gitu loh. Maksudnya biar yang lain tahu gitu Mas. Ya semenjak pandemi corona seperti ini, jadi mungkin ya impor barang dari luar negeri ke Indonesia juga sudah benar-benar susah masuk ke Indonesia. Dan mungkin stok kedelai di sana juga negara-negara Asia juga membutuhkan kedelai seperti itu. Jadi kita itu seperti emang benar-benar mahal itu loh kacang. Waktu dulu aja sebelum corona aja itu kacang itu 1 kintalnya itu cuman sekitar 800-an lah, 800 seperti itu. Nah sekarang bisa mencapai 1.080.000 seperti itu. Makanya dalam segi ini ya kita perajin tempe itu merasa susah. Jadi kita mau kecilin tempe, pembeli itu protes. Kita tahan tempe isi segitu, itu kita sendiri cuma pas-pasan banget seperti itu. Makanya kenapa sekarang harga tempe mahal ya karena kedelainya juga harganya udah berlipat-lipat naiknya gitu loh. Hampir sekitar 50% naik kacang. Dan untuk yang menjual tempe ini Mas sendiri apa ada anak buah atau orang lain Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Kalau untuk penjualan tempe itu 1 istri di pasar. Yang kedua itu ada karyawan saya 2 di pasar juga. Oh berarti tempe yang membuat Mas sendiri, terus yang menjual istri sama anak buah. Dan itu kira-kira mempunyai lapak berapa ya Mas? Dan kalau boleh tahu jualannya apa aja, apa mungkin ada yang lain selain tempe kayak contoh toge, oncom, itu kira-kira ada nggak Mas? Kalau kita berdagang di pasar itu ya ada tempe, ada toge, ada jamur, ada kikil, terus ada oncom, terus ada jamur-jamur kuping, jamur tiram, itu ada, jamur bulat juga ada. Oh ya Mas, kalau boleh saya tahu Mas punya berapa lapak ya? Dan di mana, pasar mana gitu lapaknya? Ini biar teman-teman kita yang menonton video ini, khususnya buat pedagang gorengan, pedagang apa yang masih bersangkutan dengan tempe, biar bisa mampir ke tempat Mas. Kalau saya sendiri itu sebenarnya punya lapak 3. Yang 1 di pasar Induk Cibitung, yang 2 di pasar Wanasari, pasar kaget Wanasari. Kira-kira kalau kapan-kapan saya mampir ke lapak Mas itu diperbolehkan apa enggak ya Mas? Nanti akan saya review atau saya wawancarai istri Mas biar yang lain juga tahu di lapak Mas jualan tempe ini Mas. Boleh, silahkan saja main ke lapak-lapak kami, lapak saya ya. Kali aja bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya yang mau belanja silahkan dengan senang hati. Untuk membuat tempe sendiri yang berperan penting itu di biangnya apa di apanya supaya tempenya bagus Mas, kalau boleh saya tahu Mas? Kalau untuk pembuatan tempe yang perlu diperhatikan, 1 itu kita mencuci tempe itu benar-benar harus bersih, dan kita menyaring kulit tempenya, kulit kacang sendiri itu benar-benar harus bersih seperti itu. Yang kedua kita mencari biang tempe itu sendiri itu benar-benar biang yang bagus, itu yang bersih seperti itu. Terus faktor yang ketiga itu kita lihat faktor cuaca gitu. Kita lihat arah angin, kalau semuanya angin dari utara ke selatan. Kita lihat awan di utara itu padat apa tidak awannya gitu loh. Masalahnya kalau kita lihat awan itu padat,
berarti entar malam awan itu pasti lari ke selatan. Jadi pasti hujan hawanya. Jadi kalau itu kita awan itu tebal, kita biang tempenya itu kita banyakin sedikit gitu. Ketambahin sedikit dari ukuran yang maksimal seperti itu. Tapi kalau kita lihat awan itu terang, jangan ditambahin gitu. Dan kalau bisa dikurangin sedikit seperti itu. Jadi faktor cuaca itu penting pembuatan tempe. Seperti itu. Oh, berarti membuat tempe itu juga cuaca juga berperan penting ya Mas. Saya kira maksudnya kalau bikin tempe ya bikin tempe aja gitu kayak gitu. Berarti kayak cuaca dan ukuran biangnya pun juga harus benar-benar diperhatikan ya supaya menghasilkan tempe yang bagus ya Mas ya. Dan untuk pesan positif buat penonton atau buat teman-teman yang ingin berwirausaha atau mempunyai usaha tempe seperti Mas, kira-kira pesan positif atau motivasinya apa ya Mas ya biar bisa mempunyai usaha tempe seperti Mas ini ya? Kalau pesan saya itu kalau kita mau usaha itu ya ibaratnya begini, kita kalau pengen maju jangan sekalipun lihat ke belakang, majulah bisa kita maju gitu loh. Jangan takut pantang mundur, harus gitu kalau kita usaha. Jangan takut rugi kalau kita usaha. Kalau kegagalan dalam usaha itu udah sewajarnya gitu loh. Jadi kalau kita niat berusaha itu pesan saya itu jangan sekali-kali lihat ke belakang gitu. Teruslah maju seperti angin, terus maju ke depan. Kalau kita lihat ke belakang takutnya yang namanya orang usaha itu kan ada pasang ada surut seperti itu. Saat kita surut itu mental kita udah jatuh, itu bahaya dalam usaha. Jadi berani nggak berani kita harus maju ke depan terus, jangan pantang mundur. Oke Mas Nur, terima kasih. Saya sendiri alhamdulillah mendapatkan ilmu baru mengenai cara membuat tempe dan alhamdulillah juga dapat motivasi dari Mas Nur sendiri yang berprofesi sebagai pengrajin tempe. Dan buat teman-teman, ingat kata Mas Nur, apabila kita sudah mempunyai usaha atau mau usaha kita harus lihat ke depan terus, jangan sampai ke belakang. Dan gagal atau enggaknya itu sudah biasa Mas ya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya lancar, laris manis, dan insya Allah secepatnya akan saya main ke lapak Mas ya. Yaudah Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Edi Dongki sendiri ya atas motivasinya ingin mewawancarai saya. Dan terima kasih untuk semua yang menonton video ini, semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Amin.